Izin saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman sekalian, selamat datang di bulan Februari. Bulan Februari ini adalah persiapan terakhir bagi teman-teman yang akan melaksanakan hukum di bulan Maret, khususnya di tanggal 3 sampai 4 Februari Maret, maksudnya 3 sampai 4 Maret. Jadi, maksimalkan bulan Februari ini untuk serius dan fokus untuk belajar soal-soal hukum bersama dosen-dosen entah di Voko, entah di luar Voko. Intinya bulan Februari adalah kesempatan terakhir dan harap fokus seperti itu. Pada malam hari ini seperti biasa kita akan belajar soal-soal hukum. Bagi yang melihat rekaman video ini nantinya di video ini berisikan pembahasan soal dari 1 sampai 7 soal bersama dosen. Dosen kita pada malam hari ini ada Bu Dian. Tentu teman-teman yang sudah ikut Zoom setiap harinya sudah kenal sama Bu Dian ya. Nah, tanpa mengurangi rasa hormat, Bu Dian boleh memulai kegiatannya diawali untuk memperkenalkan diri seperti biasa, Bu. Silakan, Bu Dian. Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala malam ini kita bisa ketemu kembali bersama Mas Adu seperti biasa menemani saya lebih kurang membahas 7 soal ya Mas ya. Bapak Ibu mungkin ada yang belum kenal, mungkin ada yang baru bergabung di kelas yang ini. Nama saya Nes Dian Duyana, Maidinar, Magister Keperawatan. Saya alumni S1 Nurse-nya Universitas Andalas Padang. Kemudian saya juga S2-nya di Universitas Andalas Padang, Sumatera Barat. Saya sehari-hari bekerja di wilayah dosen L2 Dikti, yaitu di Palembang, tapi saya ditempatkan di Sekolah Tinggi Kesehatan Trimandiri Sakti Bengkulu. Saya bekerja dari tahun 99 sampai sekarang memang membidangi di profesi dosen di keperawatan. Mungkin itu sedikit perkenalan dari saya, Bapak Ibu, adik-adik yang peserta malam ini lebih kurang sudah masuk 18 orang. Terima kasih Mas Adiub atas waktunya. Dan seperti biasa, Mas bantu saya untuk share soal-soal nanti biar saya langsung ke pembahasannya. Terima Baik. kasih, Mas. Baik, siap. Terima kasih Bu Dian atas perkenalan dirinya. Baik, teman-teman sekalian sudah kenal ya sama dosen yang akan mengajar pada malam hari ini. Nah, setelah ini saya, Mas Adi selaku moderator akan membantu Bu Dian untuk menampilkan materi yang akan dibawakan pada malam hari ini. Karena materinya ini sudah diawali soal, jadi teman-teman nanti langsung mengerjakan soal karena tampil soal 1 sampai 7. Pertama, satu soal diberi waktu 1 menit. Nanti jawabnya di kolom chat. Kolom chatnya dimatikan sebelum waktunya tiba. Waktunya berapa? Ya 1 menit. Satu soal 1 menit supaya terbiasa dengan soal hukum satu soal ya 1 menit. Gitu ya. Izin saya share screen dulu. Iya, Ya, sudah tampil ya. Saya perbesar dulu. Sebentar. Sebentar ya Bu Dian, malah ke close tadi. iya. Apa, Mas? Ya. Oke, ini. Semoga malam ini Bapak Ibunya tadi malam ada yang betul 6 dan 7. Mudah-mudahan malam ini betul 7 ya, Mas. Amin. Semoga malam ini betul semua. Iya, Betul 7. iya, betul 7. Pasti catatan kemarin kan dilihat. Oh, kemarin malam saya betulnya sekian nih gitu. Iya. Baik, soal sudah tampil. Soal nomor 1. Silakan boleh dikerjakan dari sekarang.
Waktunya sudah habis, silahkan diisi di kolom chat. Silahkan, mana jawabannya? Diawali Kak Sri, jawabannya E, diikuti Kak Adri, jawabannya adalah yang B. Ada jawaban D, B, E, B, B, D, E, B, D, E ya. Sementara B, D, E, tiga option jawaban. Di soal pertama kita dibuat bingung ya, mau pilih yang mana ya. Seperti yang disampaikan Bu Dian kemarin malam, soalnya akan diberikan yang sedikit gemes nih. Di soal pertama udah gemes juga ya. Aduh, yang mana nih gitu ya. Oke, metode supervisi. Ayo yang belum jawab silahkan. Sudah minus 1 menit nih. Pengalaman kemarin yang sudah melaksanakan tryout di Voko kebanyakan nggak kompeten gara-gara kehabisan waktu. Itu gambaran kalau nanti nggak terbiasa dengan waktu pada saat UKOM. Nah, jadi silahkan. Kalau ada tryout lagi di Voko, ikutin maksimal. Baca dengan teliti, jangan sampai kesalahan yang pernah dialami terulang kembali. Apalagi pada saat UKOM, bahaya. Jangan sampai. Oke, baik. Karena ini jawabannya sepertinya sudah stop, berarti apakah setuju kita bahas supaya kita tahu mana jawaban yang paling tepat? Coba ketik di kolom chatnya bahas jika setuju untuk dibahas. Silakan, Kak Ani bilang bahas, Kak Asri, Kak Ervin. Oke, dibahas berarti. Baik, Bu Dian, silahkan untuk dibantu untuk pembahasannya. Baik, terima kasih Mas Adil. Bapak Ibu, kita pelan-pelan kembali membahas karena di soal yang pertama ini sangat bervariasi ya jawabannya. Ada yang menjawab langsung, ada yang tidak langsung, ada yang D terintegrasi. Baik, kita sama-sama mungkin Budian lebih banyak fokusnya membahas ke manajemen ya, karena soal-soal manajemen itu memang sering juga masuk di dalam soal-soal UKOM, termasuk kadang jumlah item soalnya banyak di setiap periode UKOM. Nah, di sini di konsep sebelumnya kita sudah mempelajari metode ASKEP, metode tim. Sebelumnya ada choice-nya primer, modular. Kemudian kita lanjut hari ini membahas tentang supervisi. Di soal yang pertama, jangan kita sampai terkecoh antara langsung dan tidak langsung. Di sana kata kuncinya, di sini kalau ingin saya juga membaca trik-trik Mas Adil dan Bapak Ibu, karena kata Mas Adil tadi pengalaman peserta Koko banyak yang tidak kompeten katanya waktu ya, karena kadang soal itu memang panjang-panjang dari yang kita buat malam ini. Tapi ada trik khusus juga sebelum membaca soal, lari dulu kita ke pertanyaannya. Di sini pertanyaannya, apakah metode supervisi yang dilakukan oleh supervisor tersebut? Ini juga trik ya, trik mungkin Bapak Ibu, mungkin tim Popo yang lain mungkin sudah memberikan juga, tapi malam ini saya ingatkan lagi, karena Mas Adif tadi membuka memori saya, katanya lambat membaca soal. Betul, soal vignetnya kadang panjang banget, pada pertanyaannya choice-nya tuh pendek, langsung, tidak langsung, seluruh, menyeluruh, tapi ceritanya banyak. Nah, baca dulu soalnya. Apakah metode supervisi yang dilakukan oleh supervisor tersebut? Langsung kita main, kalau udah terbiasa membahas soal, kita cari di situ. Seorang supervisor apa yang dilakukan? Mengawasi seseorang perawat yang sedang bertugas. Di sana aja udah memori kita di data fokus mengawasi seseorang perawat yang sedang bertugas. Berarti ini udah terjadi secara langsung. Tuh. Jadi jangan terkecoh tidak langsung. Kenapa? Karena dari pertanyaan tadi, apa metode? Padahal supervisornya di sini mengawasi seseorang perawat yang sedang bertugas di ruang rawat, mendampingi perawat tersebut melakukan tindakan ROM. Berarti sudah terjadi implementasi di sana. Apa tugas perawatnya? Melakukan ROM. Berarti posisi supervisornya itu ada di dekat perawat tersebut. Gitulah. Bisa dipahami Bapak Ibu? Sebenarnya udah dapat konsep ini, kadang mungkin lupa, kadang malam ini kita ingatkan lagi. Nah,
Kalau di sini lawannya tidak langsung, boleh Mas Adif mungkin buka penjelasannya di bawah. Nih, langsung. Nanti ada juga choice soal turunan soal. Kalau choice-nya tidak langsung yang seperti apa? Nah, kalau di kata kunci saya udah jelaskan di soal kita tadi, jawaban ini langsung. Kenapa? Karena memang udah terjadi antara supervisor dan perawat pelaksana yang melakukan ROM itu langsung dia menilai, langsung dia melakukan supervisinya. Ini konsep supervisi di manajemen keperawatan. Nah, saya contohkan. Di soal ini memang nggak keluar malam ini, tapi sedikit saya bahas. Kalau choice yang tidak langsung, tadi ada beberapa Bapak Ibu yang menjawab tidak langsung, itu contoh supervisi yang dilakukan oleh supervisor atau manajer ruangan. Manajer ini bisa di rumah sakit itu kasih keperawatan, kepala bidang keperawatan mungkin contoh kasusnya nanti, atau kepala ruangan atau ketua tim kalau dia menggunakan metode tim. Contoh secara tidak langsung itu Bapak Ibu mulai melakukan supervisi itu melalui pendokumentasian. Catatan yang ada di ruangan tentang perkembangan pasien tersebut. Atau pengkajian yang sudah dilakukan di ruangan tersebut. Itu supervisi yang dilakukan secara tidak langsung. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi nggak apa-apa kata Mas Adib, tadi malam juga pemanasan soal pertama bervariasi, habis itu ke belakangnya betul semua. Tapi Kak Ani biasa tadi malam betul, Kak Evi ya, Kak Evi kayak tadi malam betul nih. Kak Evi malam nih betul nggak ya, Kak Ani, Kak Salah, Evi? Bu. Salah ya Salah. Kak Evi, oh nggak Salah. apa-apa. Mungkin belum pernah ya Bapak Ibu yang salah membaca soal ini ya. Iya, belum, Ketiga, belum belum pernah. ya. Oke, nambah berarti bang soalnya dari fokus satu ya Mas Adib ya. Ya, Ya, mudah-mudahan kalau ini nanti keluar, Bapak Ibu yang sudah bergabung malam ini, 18 orang, mudah-mudahan nanti menyusul, akan bisa membedakan supervisi langsung dan tidak langsung. Kebetulan kalau kata kuncinya tadi, supervisinya melihat langsung perawatnya melakukan ROM. Ini udah kata kuncinya banget di situ Bapak Ibu. Berarti supervisinya langsung yang dilakukan. Yang tidak langsung seperti yang saya katakan tadi. Kalau ada kata kuncinya, seorang supervisor melakukan supervisi melalui catatan-catatan perkembangan pasien, catatan laboratorium pasien katanya, atau melakukan membaca dari hasil pengkajian pelaksana di ruangan, berarti itu supervisi atau penilaian yang dilakukan oleh manajerial secara tidak langsung. Terima kasih Bapak Ibu, saya kembalikan lagi ke Mas Adi. oke, siap. Terima kasih Bu Dian atas pembahasan soal nomor satu. Sayang sekali ya, masih banyak yang salah di awal soal. Nggak apa-apa, kita coba tes di soal yang berikutnya, di soal nomor dua. Silakan, soal nomor dua sudah tampil. Waktunya dimulai dari sekarang. Waktunya sudah habis, silakan diisi di kolom chat. Diawali jawaban D. Jawaban B, metode kasus. Oke. B dan D ya sementara. B dan D. Nah, sama Budian dikasih metode-metode mulu nih di manajemen nih. Jadi makin sering nih dibahas nih. Kalau kan minta PR-nya, apa bedanya kok IQ tadi malam terkecoh kan? IQ Betul. dia jawabnya metode kasus. Iya, Nah, ternyata jawabannya tadi malam justru metodenya beda kan? Karena beda. ada kata-kata di sana perawatnya minimal nurse. Ya,
Nah, kadang kata-kata terkecoh itu, makanya PR saya tadi malam langsung tadi sambil OSCE mahasiswa saya, ngetik nih, direvisi dulu soal. Kenapa? Karena ingat PR-nya semalam, Mas. Ini Ya, kayaknya masih terkecoh ini. masih Ada yang terkejut. menjawab metode kasus, ada yang fungsional. Fungsional, betul. Berarti sesuai request kemarin ya ke Iya, karena teman-teman. saya masih ingat, Mas, kebetulan Iya. mahasiswa saya lagi OSCE sekarang. Oh Jadi iya, sambil duduk tadi OSCE, oh iya saya ada PR, dah nih revisi nih soal. Karena ini tadi malam masih ada terkecoh membedakan ICU harusnya kasus gitu. Padahal ternyata ada kata-kata di sana perawatnya minimal nurse dan sudah melakukan punya sertifikat. sertifikat. Saya perawat yang dilakukan perawat modular dan campuran primer jawaban. Siap. Eh, Baik, ini kebanyakan milihnya yang B, yang metode kasus. Nah, nggak tahu iya. nih betul berjamaah atau malah salah berjamaah nih. Wah, kacau nih kalau salah berjamaah nih. Mungkin mungkin ini Mas, mungkin Ya, ada mungkin yang berargumen kenapa menjawab metode kasus. siap. Silahkan ada yang mau memberikan tanggapan atas pilihannya. Ini ada yang jawab C juga sih. Beda Iya. sendiri malah nih yang C. Ah, Atau mau yang C, yang metode primer. Kak boleh? Ani. Kak Ani mau Kak Ani? Kenapa milih yang metode primer Kak Ani? Eh, Kalau menurut pemikiran saya alasannya itu ya mungkin karena kan kalau di ruang isolasi maupun ruang intensif butuh skill khusus dan dia harus punya apa sertifikat khusus dalam melakukan asuhan keperawatan terhadap pasien-pasien intensif gitu, Bu. Oke, siap Kak Ani. Semoga jawabannya walaupun sendiri betul ya Kak Ani ya. Nah, yang lain Amin. nih ada nggak nih yang mau berargumen selain C? Nih Kak Ani kan sendiri. Yang B deh. Siapa yang mau Yang memberikan? berjamaah B, yang Heeh. berjamaah B, kenapa alasannya? Kak Tita, mungkin Kak Tita mau Kak Tita. Silakan Kak. Nyalain mikrofon. Mau? Lewat. Kak Ocha mungkin. Nah, Kak Ervin biasanya. Kak Ervin di rumah sakit nih Bu kerjanya sekarang. Silakan Kak Iya. Ervin mungkin mewakili teman-teman. Iya, saya mencoba untuk menjawab Kak Ervin jawab apa ya Kak? B Bu, eh, Kasus. metode kasus, Ibu. metode Iya, kasus. silakan. Nggih. Metode kasus, kata kunci saya biasanya digunakan pada ruang-ruang intensif, di mana satu perawat itu biasanya menangani satu kasus pasien, Ibu. Iya, Seperti itu. iya, iya. Oke, sip. Tuh Sip. Budian, Ya. antara B dan C udah ada tanggapannya nih Bu. Nah sekarang dari Budian, mana nih Bu yang betul? Silakan Bu. Oke, kita mencoba membahas di sini. Pertanyaannya, apakah metode penugasan yang digunakan di ruangan tersebut? Nah, kalau soalnya panjang, tri itu boleh Bapak Ibu gunakan. Pertanyaannya dulu, baru kita cari kata kuncinya kalau soal panjang. Nah, di sini metode penugasan seperti ya Mbak yang mewakili tadi jawabannya mayoritas B. Di sini ruangan-ruangan umumnya dilaksanakan untuk pasien di ruangan-ruangan intensif itu pertama, kemudian di ruang isolasi, kemudian metode kasus itu bisa juga nanti biasanya kalau ada turunan soal di ruangan luka bakar, berarti dia bekerja berdasarkan kasus, kemudian di ruangan onkologi, berarti di ruangan onko berarti kanker. Kemudian ada juga metode kasus biasa kita lakukan. Memang satu perawat akan ditugaskan nanti mengelola penuh satu pasien kelolaannya seperti Mbak yang sudah mewakili huruf B tadi. Ya, jadi kalau keluar kata kuncinya keperawatan perawat profesional bertanggung jawab terhadap asuhan keperawatan pada pasien tertentu, umumnya dilaksanakan di ruangan khusus seperti isolasi, ruangan intensif, luka bakar, onkologi. Itu cari jawabannya memang mayoritas ke kasus ya Bapak Ibu, bukan fungsional. Nah, ada tadi yang menjawab satu atau dua orang fungsional, saya akan jelaskan sedikit. Ya, mungkin bisa dibuka Mas Adib slide selanjutnya. Ya.
Nah, B ya jawabannya ya. Ini tadi saya udah contohkan seperti isolasi dan intensif, tapi saya tambahkan lagi bisa jadi rumah sakit kita di kota-kota besar seperti Bapak Ibu, mungkin ada ruang onkologi, sudah punya ruang khusus luka bakar, kemudian ada luka khusus DM ya, penyakit-penyakit internis, penyakit dalam, itu biasanya kita menggunakan metode kasus. Nah, kalau fungsional tadi sedikit saya jelaskan, kenapa tahu yang tim malam ini tidak bisa bergabung dengan saya lagi kalau memang ini persiapan terakhir mungkin di kelompok ini atau mungkin masih ketemu dengan saya mungkin bisa melihat turunan soal-soal yang lain. Kalau fungsional itu sedikit saya gambarkan, biasanya perawat itu seorang manajernya atau kepala ruangan membagi tugas dalam memberikan asuhan keperawatan itu berdasarkan fungsinya. Seperti Bapak Ibu sudah dilatih untuk tenaga ahli di pemasangan infus anak. Karena tidak semua kita yang ahli pada pemasangan infus anak. Mungkin Bapak Ibu yang berpengalaman di rumah sakit mungkin akan merasa orang yang biasa terpapar itu ada pelatihan anak, infus anak, itu biasanya ruangan-ruangan khusus dia akan melakukan secara fungsional. Mungkin khusus perawat A itu di dinas pagi, dia khusus melakukan asuhan untuk pemasangan implementasinya infus. Atau mahir mungkin dia di hemodialisa. Jadi dia difungsikan sebagai perawat HD. Itu berdasarkan fungsi. Kemudian dia ahli karena dia udah melakukan pelatihan luka. Berarti dia disuruh oleh kepala ruangannya, dia bertanggung jawab untuk memberi tindakan perawatan luka. Setiap shift itu biasanya berdasarkan fungsi. Atau bertanggung jawab untuk pemberian injeksi pada pasien. Nah, kalau kata kuncinya ada kata-kata mencontohkan langsung mengimplementasikannya itu berdasarkan fungsi dan peran perawat itu sendiri, itu baru jawabannya D ya Bapak Ibu yang menjawab D. Terima kasih Bapak Ibu, saya kembalikan lagi ke Mas Adil. Baik, siap. Terima kasih, Bu Dian. Berarti jawaban berjamaahnya ternyata betul. Selamat yang sudah menjawab betul dan yang masih kurang tepat diperhatikan kembali data fokusnya. Oke, kita coba di soal nomor 3. Silakan, soal nomor 3 sudah tampil. Dimulai dari sekarang. Waktunya habis, silakan diisi di kolom chat. Yuk, silakan jawabannya. Diawali jawaban A. A lagi, masih yang A. Ada B juga. Kalau alumni tahun 2023, kemarin kayaknya lebih dari 5 orang nyampein ke Mas Adil ngelaporin bahwa soal yang optionnya merah, kuning, hijau, artinya soal label seperti ini, Bu, banyak keluar, Bu, ternyata di Betul, Ukom. betul, Mas. Mas Adi betul sekali. Seperti mungkin bukan kelompok yang malam ini yang kita bimbel sebelum-sebelumnya sama Mbak Eka dan Mas Adiu, Iya, itu kan ada penggelang warna merah untuk pasien kemo warna ungu itu iya. juga keluar. Makanya setiap bimbel, setiap saya selipkan soal ini bervariasi karena untuk mengingat lagi label-label. Siap. Mm-mm. Oke, jawaban terbanyaknya ini di Merah, merah ya, merah A A. yang banyak ya. Iya, yang merah. Oke, ada yang mau memberikan alasan atas jawabannya atau mau langsung dibahas? Silakan diketik di kolom chat. Kak Tita, mau Kak Tita? Silakan. Oh, enggak kepencet ya.
Oke, silakan bahas ya. Atau gimana bahas? Oke, silakan Bu Kak, Dian. oke, terima kasih. Kak Evi dan Kak Andri tadi jawabnya apa ya? Kak Evi jawabannya Merah. 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 Nah, oke, saya coba bahas ya. Nah, kita balik lagi ke pertanyaannya. Apakah laba warna ya kreasi pada kasus tersebut? Nah, kita nggak usah dulu baca di depannya laki-laki mau perempuan. Kita fokus lagi ke data yang di sana. Di sana kita lihat di situ ada jejas di daerah dada. Itu data fokus yang dampak dari kecelakaan yang diderita oleh si tuan laki-laki tersebut. Nah, tampak jejas di dada, kemudian bunyi jantung sudah menjauh, ya, JCV ya menjauh, kemudian pasien sudah mengalami di situ hipotensi 85 per 50 mm Hg. Kemudian bradikardi udah terjadi, kemudian nadi 116 kali per menit, frekuensi napas udah 28 kali per menit, berarti dia sudah meningkat di ambang nilai normal. Berarti di sini yang menjawab merah ya, itu yang benar. Kenapa? Karena kita tahu strategi menjawab pada kasus kategori merah, yaitu kita di sini kategori most urgent, yaitu keadaan prioritas pertama yang harus kita selamatkan kepada pasien karena kurang dari 10 menit akan menyebabkan kematian apabila kita ketemukan pada pasien kecelakaan dengan dampak jejas di daerah dada. Bagian ini terlihat di sana posisi jantung. Jadi jawaban yang merah itu juga bisa saya jelaskan sedikit kenapa kita menjawab merah, karena data fokus yang saya jelaskan tadi tampaknya jejas di daerah dada. Jejas itu memang belum tentu berbahaya, tapi dia sudah dilengkapi dengan data ada bunyi jantung yang sudah menjauh, kemudian dia hipotensi, tensinya sudah mulai menurun 85 50 mm, kemudian nadinya meningkat 160 kali per menit, normalnya dia di bawah 100. Sedangkan berbalik, frekuensi napas sudah di atas 28 pada normal di bawah 24 kali per menit. Otomatis seorang perawat harus langsung mengambil kesimpulan ini most urgent kategori merah yang kita gunakan. Kenapa? Karena telat kurang dari 10 menit, ini pasien akan menyebabkan kematian. Mungkin bisa dibantu slide selanjutnya, Mas. Ya. Nih, ini dia yang saya bahas tadi, dan saya juga sudah buatkan strategi kenapa Bapak Ibu mengambil warna merah. Memang di sini urgent injury yang akan akibat kelalaian kita seorang perawat memasukkan dia ke warna kuning atau hijau ini fatal. Kenapa? Karena kategori perawat pasien ini dalam keadaan gawat darurat. Seperti itu ya Bapak Ibu, bisa dipahami? Saya. Karena di sini daerah perikardium yang kita takutkan, daerah jantung yang ada jejasnya. Jadi kita harus hati-hati karena datanya apa, pasien kita udah hipotensi Bapak Ibu. Kemudian didengar auskultasi jantung udah mulai menjauh. Menjauh berarti tidak nyaris jauh terdengar dari jangkauan kita. Berarti kemudian datanya juga di sana bradikardi, kemudian nafasnya juga meningkat. Berarti pasien dalam keadaan sesak. Otomatis harus merah, berarti pertama yang perlu kita lakukan nanti tindakannya kalau ada pertanyaannya ke implementasi apa yang kita lakukan. Kalau ada pertanyaan itu dari kasus ini, berarti salah satunya apa yang kita lakukan Bapak Ibu? Konsep A, B, C, D. Airway, breathing, sirkulasi, drug. Berarti airway-nya dulu. Berarti kita lihat kepatenan jalan napasnya, kemudian kita beri oksigen. Ini kalau soalnya nanti turunannya berbentuk pertanyaan lanjutnya, implementasi apa yang dilakukan oleh perawat dengan kasus di atas, berarti kita lihat dulu airway-nya, A-nya dulu, baru B-nya, baru C-nya, baru D-nya. Terima kasih Bapak Ibu, Mas Adiu. Oke, siap Budian. Terima kasih penjelasan soal nomor tiganya. Baik, dari 1 sampai 3 masih terkecoh sedikit-sedikit ya beberapa peserta. Coba sekali lagi di soal nomor 4. Ya, soal nomor 4 ditampilkan dan waktunya dimulai dari sekarang.
Silakan, waktunya sudah habis, dijawab di kolom chat. Oke, diawali jawaban yang diskusi refleksi kasus. Ada yang C, lagi. Yang C masih satu orang, yang udah banyak. Ayo yang belum, masih ya jawabannya ya. Terbanyak masih Ada yang A. Oke. Masih yang A. Lagi. Oke, jawaban terbanyak di jawaban yang ya, yaitu diskusi refleksi kasus. Baik, kalau gitu silahkan Budian untuk pembahasan soal nomor 4. Baik, terima kasih Mas Adil atas waktunya. Bapak Ibu, kita fokus lagi. Pertanyaannya, apakah jenis kegiatan yang tepat diusulkan dilakukan pada kasus atau vignette tersebut di atas? Nah, tadi ada juga menjawab ronde keperawatan terlihat. Nah, hati-hati di soal di poko yang kita bahas sebelumnya. Bisa saya juga pernah membahas atau tim pemateri selain saya mungkin sudah pernah juga membahas. Hati-hati yang menjawab ronde keperawatan. Antara ronde keperawatan dengan diskusi refleksi kasus ini memang sangat terkecoh sekali. Cuma kita pelan-pelan lihat kembali di sini kejadian atau kejadian yang terlihat di kasus ini. Seorang yang perawat malam itu melaporkan kepada perawat penanggung jawab terjadi kesalahan, ya, terjadi kesalahan pada identifikasi pasien dalam pemberian obat. Nah, di sini jawaban soal di atas harusnya yang tepat diskusi refleksi kasus, yang mayoritas memang teman-teman malam ini menjawab Kenapa? Karena pada vignette atau kasus di atas digambarkan telah terjadi kasus kelalaian. Mana kasus kelalaiannya? Itu di alinea kedua, terjadinya kesalahan dalam identifikasi pasien. Di sana kata kunci yang mengarahkan kita ini bukan diangkat menjadi ronde keperawatan. Kenapa ini terjadi? Katanya terjadi kesalahan atau akibat kelalaian dalam identifikasi pasien dalam pemberian obat. Yang hal ini sebenarnya kelalaian yang bersifat fatal. Sehingga menurut konsep ya kita belajar sebaiknya kejadian tersebut tidak perlu terulang kembali, sehingga biar dia tidak terulang kembali biasanya kepala ruangan itu di baris nomor 5 di sana ada kepala ruangan berperan. Di sana kepala ruangan biar tidak terulang kembali biasanya kepala ruangan akan melakukan tindakan yang diskusi refleksi kasus. Diharapkan dia menyampaikan kasus peristiwa ini ke perawat yang lain dengan tujuan tidak terulang lagi kelalaian yang fatal ini. Nah, mungkin bisa dibantu slide selanjutnya Mas Adib. Kak Evi gimana? Betul? Keluar emojinya. Nah, pembahasannya ini seperti yang saya jelaskan tadi, di sana jawaban soal di atas diskusi refleksi kasus seperti alinea kedua tadi memang udah terjadi kelalaian. Jadi kata kuncinya itu di baris 2 dan 5. Ada kelalaian, ada kesalahan yang menyebabkan fatal. Kenapa? Karena kita udah belajar pasien safety, ya Bapak Ibu, apalagi yang di rumah sakit pasti tahu, sangat tahu sekali. Pasien safety itu kita salah satunya identifikasi dalam pemberian obat, kita tidak boleh lalai. 5 benar, ada yang mengatakan konsep yang lama itu 6 benar, ya, benar nama, benar dosis, benar dalam pemberian, dan benar dalam pendokumentasian. Sedangkan di kasus tersebut itu udah bersifat fatal sekali. Nah, yang menjawab ronde tadi sedikit saya tambahkan malam ini ilmunya, ronde itu artinya menyelesaikan permasalahan pasien. Jadi intinya itu yang bermasalah bukan diri kita sebagai perawatnya, tapi pasiennya. Contoh soal-soal yang saya bahas sebelumnya sama Mbak Eka dan Mas Adil, itu ada contoh kasusnya
Nyonya Dian, seorang pasien yang dirawat di interne, umur 47 tahun dengan diagnosa hipertensi dan diabetes mellitus. Nyonya Dian di hari rawat yang sudah ke-10 hari. Kemudian pasien masuk dengan luka DM cuma 5 cm. Setelah 10 hari perawatan, Nyonya Dian lukanya menjadi 10 cm. Apakah tindakan yang perlu dilakukan oleh manajer di dalam ruangan tersebut? Jawabnya ronde keperawatan, Bapak Ibu. Itu ya, yang menjawab ronde tadi. Jadi ada bonus sedikit saya bahas, itu contoh-contoh. Kalau ronde itu tujuannya kita mengatasi permasalahan pasien yang belum teratasi. Kalau diskusi refleksi kasus, ada masalah dengan pasien kita, tapi jangan fatal akibatnya kita manajer akan mengingatkan ke semua tim, jangan kelalaian ini terulang kembali. Terima kasih Bapak Ibu, Mas Abiu. Bisa Oke, dipahami Bapak Ibu? bisa dipahami ya? Bisa. Oke. Kalau gitu, sebelum kita lanjut, seperti biasa dari 1 sampai 4 soal udah betul berapa? Coba diketik di kolom chat dari 1 sampai 4 soal sudah betul berapa? Kak Evi salah 2, berarti betul 2. Betul 3, betul 3. Wih, Kak Nur, Kak Niken, betul 4-4-nya ya. Salah 1, salah 2. Oke. Masih ada yang belum jawab? Betul 3. Oke deh. Berarti masih ada beberapa yang masih banyak salah di 1 sampai 4 soal. Nggak apa-apa. Coba kita ke soal berikutnya. Kan soalnya belum habis. Setuju ya? Lanjut ke soal nomor 5 ya. Lanjut ya. 82 aku sih, Mbak. Waduh, apa tuh? Waduh, Lanjut. lanjut O- ya. Oke, siap. Kita lanjut soal yang kelima. Soal nomor 5 sudah tampil. Silakan dimulai dari sekarang. Waktunya habis. Silakan diisi soal yang kelima. Ayo, mana jawabannya? Bingung kah? Belum ada yang jawab nih. Mana jawabannya? Kak Adri mengawali jawaban E. Kak Evi yang apa tuh tadi? Yang A. Kak Meta B. Kak Woca B. Nih Kak Niken, Kak Rusi E. Tindakan selanjutnya. Terbanyak pilihannya yang E ya. Menandatangani surat Kak pengantar Siti pasien. jawab A. Menghubungi perawat primer. Oke. Rata-rata kebanyakan yang E kalau gitu ya. Baik, ada yang mau memberikan alasan atas jawabannya mungkin? Karena di sini ada perbedaan jawaban. Ada yang mau? Untuk melatih mental dan motivasi semangat. Kak Evi, boleh silakan Kak. Coba ya Bu Dian.
Oke, Kak Evi jawab apa ya? Tadi saya kayaknya jawab A, A ya, menghubungi oke. perawat Oke. premier. Mungkin bisa dijelaskan ke Evi, karena sedikit sekali yang jawab A malam ini. Mayoritas jawabnya E. Karena setahu saya Mm-mm. ini saat perawat dinas sore ya pasti mengantarkan pasien kan ini dari IGD ya. Iya. Jadi perawat yang ruang rawat inap ini sebenarnya dia sudah mengkaji di sini perawat di ruang rawat inap melakukan pengkajian kondisi pasien. Di sini sudah melakukan pengkajian ulang yang tadi dijelaskan oleh perawat dari IGD ke perawat rawat inap. Jadi tindakan yang harus dia lakukan habis mengkaji ulang kondisi pasien dari IGD itu dia langsung menyampaikan ke perawat premiernya yang nurse-nya itu. Jadi untuk menanyakan apa namanya tindakan yang selanjutnya apa ini dari perawat premiernya. Seperti itu Budian. Mohon maaf kalau salah. Oke. Mas Adib, Ya, bisa dibantu slide selanjutnya dulu. ya. Tuh, Kak Evi dinas di rumah sakit ya? Di puskesmas Ibu. Yes, Mas. Tapi Masya Allah bisa ya menjelaskan dengan tepat. Mudah-mudahan bisa dipahami teman-teman yang menjawab E. Karena hati-hati membaca soal, yang menjawab E masih terkecoh kata-kata IGD. Kalau di IGD, iya kita minta tanda tangan segala macam dulu karena baru melakukan tindakan. Persetujuan. Kalau ini betul kata Kak Evi katakan, setiap pasien yang masuk ruang rawat inap perlu dilakukan pengkajian ulang. Hal itu sudah terlihat di kasus kita. Perawatnya sudah melakukan pengkajian ulang perpindahan dari ruang IGD ke rawat inap. Hal ini untuk mengetahui apa kondisi pasien sehingga perencanaan dan implementasi keperawatan seperti yang Bu Evi katakan tadi berdasarkan masalah yang terjadi dan selanjutnya menyampaikan hasil tersebut ke perawat siapa? Perawat primer. Kenapa? Tadi malam keluar soal kenapa perawat primer itu tidak semua rumah sakit menggunakan metode primer dan modular karena tidak semua rumah sakit menggunakan perawat nurse. Nah, minimal metode primer ini bisa dilakukan apabila ketua timnya udah nurse. Rata-rata rumah sakit kita sudah punya nurse. Jadi bisa. Nah, jawaban yang benarnya itu A. Jadi langkah selanjutnya setelah seorang perawat pelaksana melakukan pengkajian ulang, dia harus menyampaikan hasil pengkajian itu kepada perawat primer. Karena yang menentukan perencanaan dan intervensi yang tepat untuk pasien itu salah satunya tugas yang berhak itu di konsep manajemen keperawatan, yaitu perawat primer ya Bapak Ibu, atau kalau perawat primernya tidak ada, bisa juga di situ mungkin choice-nya nanti ketua tim, ya bisa jadi menyampaikan choice-nya tadi kepada ketua tim, karena ketua tim fungsinya tugasnya sama dengan perawat primer, yaitu apabila ada pasien yang sudah dilakukan pengkajian yang menentukan membuat asuhan keperawatannya itu yaitu perawat primer atau ketua tim dari ruangan tersebut. Seperti itu. Jadi walaupun Kak Evi jawabnya sedikit A, ternyata A ya yang banyak yang betul. Yang E nggak apa-apa, tetap semangat. Kayaknya saya juga mengevaluasi, kayaknya agak sulit ya soal malam ini ya Kak Adib ya. Saya juga ini jadinya biasanya lebih sulit betul dari kemarin. 6 gitu. Gimana Bapak Ibu? Lebih Tingkat sulit ke dari kemarin. lebih sulit ya? Wah, nggak apa-apa. Jadi udah terjadi proses nih Bapak Ibu. Kalau katanya datar-datar aja, malah Budiannya bingung nih. Ya, datar-datar aja Bu. Kalau udah berani ngomong sulit dari kemarin, berarti kita ada tantangan untuk semakin membaca soal-soal. Setuju nggak Mas Adi? Setuju, setuju Iya, banget. berarti bagus Bapak Ibu kalau mengatakan lebih sulit dari kemarin. Karena iya, saya tadi juga sambil OSCE, baca-baca lagi, saya renung-renung lagi, wah kayaknya agak sulit nih Mas Adib soal ini. Tapi ya karena saya harus mengirim segera, ya udah saya kirim Mas Adib aja lah soalnya. Tapi saya menilai juga ini tingkat kesulitannya dari tadi malam memang sedikit sulit, tapi nanti Mas Adib akan bagikan kan soal ini ke teman-teman. Siap, Nanti betul, Bu. bisa sambil dinas sebelum UKOM, siapa tahu dari 7 soal malam ini mudah-mudahan masuk semua. Kan jadi benar semua Bapak Ibu. Gitu. Terima kasih Oke. Mas Adiyu. Siap, terima kasih Bu Dian. Untuk pembahasan soal nomor 5-nya sudah selesai.
Ternyata yang jawabannya dikit yang betul. Yang jawabannya banyak malah salah. Jadi ayo dicoba lagi di soal yang ke-6. Ini dia soal nomor 6 sudah tampil. Silakan dimulai dari sekarang. Waktunya habis, silakan diisi. Nah, mulai bingung lagi ya. Soal baru lagi nih kayaknya ya. Ayo, silahkan diisi. Budian, maaf, mic-nya mati Budian. Iya, iya Mas Adib kan selalu sama Mbak Eka ngomongnya minta soal yang terbaru ya Bu Dian gitu. Betul Bu, supaya referensinya baru terus Bu. Iya, jadi saya ikutan semangat belajar lagi Mas. Siap. Oke, ini jawabannya beragam ya. Ada A, ada E, ada D. Nah, apalagi ada Ada yang B juga ya, jawaban B. Ya, ada. Makin bingung ya, makin di sini ya. Nggak apa-apa. Toh nanti Kak dijelasin. Andri Komala jawab D. D. Kak Meta E. Meta E. Kak Niken juga E. Kak Siti D. Nah, semua dipilih nih kayaknya hampir-hampir nih. Jadi pakai metode kancing nih, A, B, Kancing. C gitu. Nah, Bismillah. bener kan tuh ada yang jawab A lagi. Ada D. Jadi, C, D. kayaknya tryout itu kayaknya perlu banget deh. Kalau misalnya nanti sampai mendekati UKOM, teman-teman 2 minggu mendekati UKOM, kalau cara belajarnya masih bingung-bingung, terkecoh-terkecoh, berarti harus sering-sering tryout juga nih. Entah tryout di luar Voko juga kan banyak tuh, ikut aja selagi memang soalnya sesuai blueprint, sesuai kaidah pembuatan soal UKOM. Jangan andai beli buku di toko buku mana, terus nggak ada penulisnya, terus nggak sesuai standar, takutnya malah menyimpang gitu. Kita belajarnya yang itu ternyata nggak kayak gitu loh soalnya gitu. Jadi yang jelas-jelas aja yang ada dosennya gitu ya. Contohnya Voko atau ada lembaga lain yang dikenal itu bagus tuh. Semakin banyak referensi ya semakin banyak juga bang soal yang kita punya kan gitu ya Budian ya. Iya. Intinya kan sama tujuannya memberikan fasilitas supaya teman-teman terbiasa dengan soal-soal yang diberikan. Oke Budian, ini jawabannya beragam Budian. Silahkan Budian untuk pembahasannya. Itu kata kuncinya yang ditanyakan itu tingkat ketergantungan. Buka lagi konsep yang tadi malam. Di situ tugas dari P yang pertama manajerial di fungsi manajemen itu planning. Di planning itulah peran seorang manajer membuat perencanaan jumlah tenaga dinasnya berdasarkan tingkat ketergantungan pasien. Di soal-soal fokus sebelumnya saya sudah masukkan juga soal dan membahas. Kemudian di buku yang Mas Adi terbitkan yang terbaru, saya juga masukkan di sana soal. Di sini setiap UKOM biasanya masuk klasifikasi pasien ini. Kata kunci di sini pasiennya mendapatkan perawatan langsung selama 7-8 jam. Itu kata kuncinya ya Bapak Ibu ya. Mungkin slide keduanya Mas Adi bantu manakah A, B, C, D, E yang benar? Jawabannya di sini D. Ya, D di sini kenapa D? Tingkat ketergantungan klien tersebut adalah intensif kalau ini keterangan, kalau D jawabannya tadi yang
Salah ya Kak Evi. Kak Evi salah ya, udah emojinya keluar. Saya bahas dulu. Yang tingkat ketergantungnya intensif, menjawab intensif tadi, itu waktu yang dibutuhkan dalam memberi asuhan keperawatan per 24 jam itu. Maksud per 24 jam Bapak Ibu pasti ingat, kita ada shift dinas pagi, ada shift dinas siang atau sore, kemudian shift dinas malam. Nah, kategori intensive care kalau choice-nya nanti Bapak Ibu menjawab, data fokusnya itu membutuhkan waktu 10 sampai 14. Sedangkan yang saya bacakan soal di atas, dia cuma membutuhkan 7 sampai 8 jam. Ya, kalau yang menjawab intensif yang E tadi, ini kriteria waktunya nggak memenuhi Bapak Ibu. Dia minimal 10 sampai 14 jam. Nah, opsi yang lain, kalau yang menjawab self care. Kalau self care yang menjawab A tadi, biasanya dia seorang pasien itu dia tidak terlalu banyak membutuhkan waktu dalam 24 jam memberikan asuhan, itu 1 sampai 2 jam aja cukup. Itu berarti kategori yang menjawab A tadi, self care. Kalau minimal care itu kategori yang seorang perawat memberikan asuhan dalam 24 jam, jadi mau dinas pagi, sore, malam dijumlahkan jamnya, dia tidak lebih dari 4 jam. Jadi rentang waktunya itu 3 sampai 4 jam. Slide selanjutnya Mas Adil, kalau seandainya nanti soalnya berubah, waktunya 5 sampai 6 jam, itu jawabannya intermediate. Nah, jawaban yang benar tadi D, modified intensive care, yaitu kata kuncinya 7 sampai 8 jam. Selamat dengan yang menjawab D ya. Karena di sana tadi kata kunci di baris yang kedua di soal, yaitu membutuhkan waktu 7 sampai 8 jam. Jadi, kepean ini dibawa aja dinas Bapak Ibu atau sambil duduk-duduk. Apa sih kategori intermediate? Kata kuncinya tadi 5 sampai 6. Kalau self care yang jawab A tadi, self care itu paling mandiri banget pasiennya. Biasanya baru cuma terpasang infus, oksigen belum terpasang, pasien masih bisa makan minum sendiri. Itu kategori self care Bapak Ibu. Mungkin dibuka kembali memori-memori kita waktu belajar di S1 dan D3, yaitu kategori klasifikasi pasien. Ini sumbernya di buku Nur Salam 2016, Manajemen Keperawatan edisi 4, penerapan dalam praktek keperawatan profesional. Ini kategori klasifikasi pasien ini lebih lengkap lagi dijelaskan. Itu Mas Adil. Oke, siap. Terima kasih Bu Dian. Di soal nomor 6 ternyata masih banyak yang salah. Oke, nggak apa-apa. Di soal terakhir kita coba tanpa dimatikan tanpa dimatikan kolom chatnya. Silakan dilihat detik berapa sih kita bisa ngerjain satu soal. Silakan, soal nomor 7 sudah tampil. Waktunya dimulai. Yang sudah ketemu jawabannya sudah bisa menjawab. Kolom chat tidak dikunci. Baik, waktunya sudah habis. Oke. Di detik 40 ya rata-rata. Pelayanan apakah fungsi manajer yang dilakukan oleh kepala ruangan? Jawabannya beragam. Ada yang A, ada yang B, ada yang C, terus ada yang E. Berarti 4 ya, 4. A, B, C, E. Yang D belum ada nih yang milih nih. Oke, paling banyak jawabannya di A, planning.
Di planning. Oke. Yang belum jawab silakan dijawab. Sudah minus 1 menit. Sudah ya. Baik, kalau gitu soal terakhir mungkin ada yang mau memberikan alasan atas pilihan jawabannya. Mbak Meli jawab A nih. Mungkin ada bisa berargumen Mbak Meli kenapa menjawab A, nggak di staffing, Hmm. nggak di organizing, nggak directing, nggak controlling. Ya, Kak Meli ini sedang Zoom bersamaan dengan Zoom kampusnya, Bu. Kampusnya mengadakan bimbel ternyata. Oh gitu. Cuma Kak Meli ini menyandingkan dua Zoom-nya. Luar biasa. Mungkin yang lain luar biasa semangatnya, memang luar biasa. Yang lain mungkin bisa membantu kenapa jawab planning, lebih banyak menjawab planning malam ini. Ya, Ini juga Mas Adil, Ya. PR saya semalam, karena tadi malam controlling yang keluar choice-nya kan. Nah, saya kan PR, saya menyontohkan yang planning yang seperti apa. Nah, kata kunci di sini, mungkin saya langsung ya Mas Adil. Ya, silakan Bu. Nah, saya minta waktunya Mas Adil, Bapak Ibu. Tadi malam kan Bapak Ibu bingung yang jawabannya planning ke arah yang mana. Yang tadi malam karena melakukan evaluasi kata kuncinya semalam, yaitu apa manajer yang dilakukan, berarti controlling. Nah, di sini kata kuncinya ruang rawat inap saat ini sedang mengidentifikasi ketergantungan pasien di ruangan. Itu kata kuncinya di garis pertama dan garis kedua, dibantu oleh perawat primer. Nah, seperti yang soal nomor 6 tadi, tingkat ketergantungan pasien tadi itu yang mengidentifikasinya kan perawat primer, ya. Perawat primer itu sekelas manajer di atas perawat pelaksana. Yaitu Bapak Ibu ya. Jadi soal nomor 6 tadi kadang berkelanjutan pertanyaannya itu seperti soal nomor 7 di saat kita UPOM. Nah, fungsi manajerial apa yang dilakukan? Tadi malam saya sudah membahas juga. Fungsi manajerial itu ada planning, ada organizing, ada staffing, ada directing, ada controlling. Selanjutnya Mas Adiu. Oke. A. Ya, yang banyak menjawab tadi A. Kenapa? Karena di situ kata kuncinya dia melakukan perencanaan. Dia tuh planning itu perencanaan. Perencanaan apa? Menghitung tingkat ketergantungan pasien. Jadi fungsi yang dilakukan di sini sebelum bekerja masuk ke organisasi suatu manajer, dia pasti tahap awal itu melakukan planning. Nggak mungkin dia langsung ke fase kerja, sedangkan dia belum punya perencanaan ruangan. Berapa sih butuh perawat di pagi hari? Berapa dia butuh perawat di malam hari? Untuk mengetahui butuh perawat ini di konsep manajemen, kita sama-sama sudah belajar, yaitu kita harus tahu dulu tingkat ketergantungan pasien kita tadi. Soal nomor 6 tadi. Nah, kalau seorang manajer, kata kuncinya di soal nomor 7 melakukan menghitung tingkat ketergantungan, berarti jawabannya planning yang dilakukan. Makasih jempolnya Kak Meta. Betul Kak Meta, jawabannya A. Oke, ya. Kemudian bukan cuma tugas di planning itu menghitung tingkat ketergantungan, benar ya Kak Meta, alhamdulillah. Bukan cuma planning di fungsi manajerial perawat primer atau kepala ruangan itu bukan cuma menghitung tingkat ketergantungan aja ya Bapak Ibu, bisa juga nanti kata kunci yang keluar di vignette atau kasusnya itu seorang manajer melakukan menentukan visi misi katanya. Itu juga masih di planning. Kemudian bisa jadi manajernya atau ketua timnya menetapkan tujuan katanya. Dan prosedur peraturan-peraturan dalam pelayanan keperawatan. Itu masih fungsi yang pertama yang dilakukan seorang manajer itu, yaitu planning. Itu ya Bapak Ibu. Jadi saya kembalikan ke Mas Adiu. Kayaknya juga ini evaluasi juga untuk saya. Karena selama bimbel, yang khusus saya ya Mas Adiu ya, kayaknya yang paling betulnya sedikit yang saya rasakan malam ini. Jadi mungkin Mas Adiu mau motivasi lagi teman-teman kita untuk meningkatkan membaca soal-soal yang memang kategori pemahamannya itu saya lihat malam ini kita masih lemah, bukan berarti nggak bisa ya, kadang mungkin
konsep manajemen ini memang Mas Adiu, banyak sih mahasiswa saya mengatakan, dikatakan ribet, sebenarnya enggak. Karena Bapak Ibu ini lebih banyak terpapar konsep anak, gawat darurat, konsep jiwa, itu lebih cepat karena implementasinya kadang dirasakan setiap hari dalam memberikan asuhan. Tapi kalau manajemen, soal-soal manajemen, ini mungkin juga trik ya Mas Adiu, memang betul kata Mas Adiu, lebih meningkatkan lagi membaca soal-soal yang sudah diberikan pokok ataupun mungkin bimbel-bimbel di luar pokok. Karena soal-soal manajemen, kadang kalau memang lagi banyak Mas Adiu, Bapak Ibu, banyak banget keluarnya di saat UKOM. Tapi kadang kalau lagi sedikit, sedikit. Tapi sedikitnya itu jarang di bawah 10. Jadi 10 soal benar, itu sudah sangat membantu kita menuju 90 soal syarat minimal batas kelulusan. Mungkin itu Mas Adiu, Yap. Bapak Ibu yang malam ini dari saya sebagai pemateri. Saya kembalikan ke Mas Adiu. Baik, siap. Terima kasih Bu Dian untuk pemaparan 1 sampai 7 soalnya. Dan lagi-lagi sebelum masuk ke sesi tanya jawab, mungkin ada beberapa yang mencatat pertanyaannya. Silakan ketik di kolom chat dulu. Dari 1 sampai 7 soal betulnya berapa? Apakah menurun dari malam kemarin? Silahkan diketik. Bener 4. Oke, silakan Kak Meta dicek catatannya kemarin betul berapa dan malam ini betul berapa? Menurun atau naik? Kak Evi menurun ya. Oke, nggak apa-apa. Kak Meta menurun. Oke, yang lain silakan. Yang lain betul berapa nih? Kak Nur Ada betulnya Kak Nur betul 4. Oke, mana yang lain? Nggak perlu malu-malu, belajar wajar salah. iya, nggak Hmm. apa-apa. Betul 4 udah lumayan bagus. Iya, menurun 3 dari 3. masih Oke. setengahnya. Berarti kalau soal 180 baru setengahnya. Hmm. Berarti Tingkatkan lagi yang 3, 4, iya. 3, ini kan 3. Dari sini jadi kita bisa lihat kita lemahnya di soal apa gitu ya. Kalau kemarin-kemarin kayaknya saya betul 7 nih karena saya di KMB gitu misalnya. Atau di anak, di jiwa, di geronti, komunitas dan lain sebagainya gitu. Tenang aja di bulan Februari nanti akan diberikan materi-materi dari dosen-dosen yang lain juga. Tenang. Betul 4 dari Kak Ervin. Oke, berarti belum ada yang betul semua ya malam ini ya. Wah, dikasih soal Dari sulit. 21 partisipan, paling banyak betulnya 4 berarti ya. Ya, paling banyaknya 4. Tidak apa-apa. Nggak apa-apa. Betul. Baik, kalau gitu silakan mungkin ada yang mau bertanya terkait manajemen keperawatan. Silahkan. Atau tadi pada saat kerja di puskesmas menemukan kasus seperti ini, silakan mungkin mau ditanyakan di sini. Harusnya bagaimana Bu ya? Gitu-gitu silakan yuk. Adakah yang mau bertanya? Atau cukup? Jika cukup, Kak Evi mau bertanya Kak Evi? Izin Bu Dian, saya Ya, mau bertanya. silakan Bu Eh, Evi. tapi yang ditanyainnya nih kayaknya menyangkut etik Etik, etik keperawatan. ya, Etik juga ada di manajemen kan ya Bu ya, walaupun iya, maksudnya di apa namanya MK lain banyak. iya, Eh, dari soal di Foko sama pernah gitu di Foko sama kemarin kayaknya ada di TO kalau nggak salah kalau saya ingat. Jadi iya, yang saya mau tanyakan, Heeh. jadi soalnya yang saya ingat gini, apa namanya perawat apa namanya pasien laki-laki ini mau minta diganti selang kateter, tapi masih banyak perawatnya nih kebanyakan perawat perempuan dia tidak mau dan dia marah minta digantikan oleh perawat laki-laki. Nah, pertanyaan yang di sini apakah prinsip etik akhirnya kan perawat perempuan ini mencari perawat laki-laki Bu, apakah prinsip etik yang sedang berjalan oleh perawat ini. Nah, yang dibahasannya kalau saya kan menjawabnya beneficence Bu. Mm-mm. Mm-mm. Betul. Terus Kemudian, di situ jawabannya yang dibahasan ada non malefiance.
Nah, terus dengan kasus lain kan saya suka buka-buka Google juga, ada Ya. yang jawaban benernya otonomi. Kenapa otonomi? Karena di sini pembahasannya karena perawat ini apa namanya, keputusan Memberi, pasien ya Bu, iya, memberi menghormati, kebebasan untuk orang dewasa. Soal semalam kan ada yang jawab otonomi kan? ya, Otonomi itu ya, betul? Ya, karena menghormati keputusan pasien untuk minta dicarikan perawat laki-laki ya Bu ya, karena itu iya, keputusan, jawabannya otonomi. iya. Tapi pas yang kayaknya di TO itu saya jawab beneficence, jawabannya non Salah. malafidence. Nah saya jadi ingat, loh otonomi sama non malafidence ini dengan jawaban yang berbeda gitu Bu, saya jadi bingung. Jadi ada 3 soal dengan bentuk persi yang sama, tapi choice-nya 3 gitu. Yang benarnya ya Kak Evi ya. Sebenarnya 2, bukan saya jawabnya beneficence, saya melakukan Berbuat baik. berbuat Benefit, baik gitu ya. kan. Terus Ternyata yang choice-nya jawabannya non non-malafidence. merugikan. Dan ada pertanyaan lagi dengan pertanyaan yang sama itu, jawabannya otonomi. Nah, kalau di choice-nya, kalau soal yang tadi Kak Evi, ini versi yang saya sudah baca dari kasus-kasus konsep etik ya, prinsip-prinsip etika keperawatan. Di sana tadi sekilas saya dengar Kak Evi katakan, perawat laki-laki itu akan dilakukan pemasangan kateter, berarti akan dilakukan intervensi. Ya, intervensi di mana perawat itu dia menolak ya, kalau itu enggak versi yang saya tangkap. Perawat itu menolak, ingin dicarikan perawat yang laki-laki. Gitu nggak? Tadi Pasiennya soalnya. menolak, Ya, menolak ya. Nah, karena di sini memang dia hampir sama jawabannya kayak otonomi, bisa diterapkan di sana karena di sana pasien atau orang dewasa berhak menentukan ya ke apa yang menurut dia baik gitu. Tapi ini kurang tepat di soal tersebut. Kenapa? Karena prinsip etik yang otonomi tidak tepat dijawab di sana, lebih banyak ke non apa tadi yang tidak merugikan ya, yang tidak merugikan jawabannya benar. Kenapa? Karena salah satu prinsip etik kita melakukan, pasien itu menolak nih karena kita merasa perempuan, dia inginnya perawatnya yang laki-laki. Ini memang lebih dominannya menjawabnya yang tidak merugikan Kak Evi. Ini kadang memang betul ada 2 versi jawaban yang sering memang keluar dengan konsep di Foucault. Mungkin jawaban ini kata Kak Etik tadi di tempat lain nih. Cuma memang jawabannya arahnya tidak merugikan tindakan ini. Kenapa katakan tidak merugikan? Toh dia walaupun nanti dilakukan oleh perawat laki-laki dan perempuan pun dia dampaknya tidak akan fatal kepada pasien itu. Beda dengan jawaban menjaga kerahasiaan. Ini nggak tepat sekali soal itu, menjaga kerahasiaan. Kenapa? Menjaga kerahasiaan kan tadi malam kita juga udah bahas, dia lebih banyak ke kata kunci kasusnya itu menjaga privasi atau cerita atau hasil pemeriksaan fisik pasien yang bersifat privasi yang tidak boleh kita ceritakan ke orang lain gitu Kak Evi. Kak Evi masih ketemu nggak? Masih ada bimbel-bimbel selanjutnya nggak di Foucault? Apa malam ini bimbel terakhir Kak Evi? Oh enggak Bu, masih Bu, Masih, sampai Bu. tanggal Masih. 29 Oke, Kak Februari Evi. ya. Iya. Ini juga sifat Budian banget nih Mas Adif. Iya. Kalau ada pertanyaan tuh walaupun saya udah jawab, biasanya saya tuh nggak puas dengan jawaban saya. Nanti PR, saya akan buka jurnal-jurnal tentang prinsip etik yang terbaru. Nanti kalau nggak puas juga, nanti mungkin tim Foucault yang lain yang lebih materinya lebih bagus lagi pasti akan berikan. Tapi kalau saya masih setuju dengan jawaban yang tidak merugikan tadi Kak Evi ya. Kenapa? Karena memang tindakan itu sebenarnya lebih banyak sih kan mau laki mau perempuan sebenarnya melakukan pemasangan kateter itu asal kita sebenarnya bisa memberikan komunikasi terapeutik ya dan meyakinkan pasien. Biasanya kan juga nggak jadi pengaruh fatal untuk tindakan tersebut. Jadi prinsip di sini lebih ke arah tidak merugikan gitu. Kalau otonomi memang terjebaknya ada yang menjawab otonomi kayak kata Kak Evi tadi, tapi otonomi itu dia itu lebih banyak mengarah klien atau pasien kita itu dia berhak menentukan ya tindakan yang mana yang menurut dia
memilih tindakan yang mana yang tepat. Jadi kita orang dewasa itu udah berhak menentukan yang mana yang baik untuk diri kita sendiri gitu. Mungkin itu Kak Evi. Baik, Budian, terima kasih banyak. Sama-sama Kak Evi. Oke, siap. Terima kasih Kak Evi atas pertanyaannya. Terima kasih Budian atas jawabannya. Ada lagi kah yang mau bertanya? Silakan. Atau cukup? Boleh dibantu di kolom chat jika pertemuan ini cukup jelas dibahas. Silakan dibantu di kolom chat ketik cukup. Silakan. Kalau mau bertanya dinyalain mikrofonnya. Kalau cukup boleh ketik di kolom chat cukup. Ayo ketik cukup. Cukup ya? Cukup. Oke. Baik, jika cukup berarti pertemuan kita pada malam hari ini sudah selesai. Untuk teman-teman terima kasih atas kebersamaannya di awal Februari. Silakan Bu Dian, mungkin ada closing statement untuk mengakhiri kelas pada malam hari ini, Bu. Silakan. Baik, terima kasih Pak Abdiu udah membantu saya untuk share dari materi soal-soal. Terima kasih kepada Bapak Ibu untuk waktunya malam ini. Semoga materi yang kita bahas malam ini bisa membantu Bapak Ibu untuk menuju kompeten 100%. Mudah-mudahan apa yang kita berikan malam ini menjadi motivasi Bapak Ibu karena kesalahannya 50-50 ya, paling banyak 4, jadi ada 3 salah, itu masih wajar karena memang lagi proses belajar juga, dan saya tetap semangat, kita tim yang harus tetap semangat dan solid, bergabung dengan Foko, berarti Foko akan mengantarkan Bapak Ibu dengan kerjasamanya kompeten, gitu ya Mas Adib ya. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya, nggak terasa udah jam 20.23 ya. Kalau Mas Adib dan Budian ketemu, waktunya pasti memanjang ya Mas Adib ya. Ya, Tapi insya Allah ini juga jujur aja Bapak Ibu, secapek apapun saya, mungkin ini juga mungkin yang saya rasakan yang memberi semangat saya itu untuk bertahan keluar dari pasca stroke itu, ya bertemu Bapak Ibu itu merupakan hal yang obat yang luar biasa untuk saya. Kenapa? Jujur aja Bapak Ibu, dengan kehadiran Bapak Ibu ini juga akan mendukung kemajuan perawat-perawat yang profesional ke depannya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan malam ini menjadikan amal ibadah dan menuju kompeten 100%. Terima amin. kasih Bapak Ibu, makasih Mas Adiu. Saya seperti biasa, mungkin Bapak Ibu juga akan melanjutkan aktivitasnya. Saya juga mohon izin. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di lain waktu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat, Bu Dian. Bersama Mas Adif, Bapak Ibu, saya izin ya. Siap. Baik, teman-teman sekalian, kelasnya sudah selesai. Kita lanjut di tanggal berapa tuh? Saya jadi lupa tuh. Di tanggal 7. Baik, kalau gitu kita akhiri rekaman